Nah, yang menarik adalah waktu Pilpres 2019, karena sebagai petahana TKN dalam hari ini, Tim Kampanye Nasional Pak Jokowi, mempunyai slogan Jokowi 2 periode gitu loh Pak. Ya. Bagaimana dengan slogan 2 periode itu Pak? Selamat sore Pak. Sore Pak. Apa kabar? Baik. Wah, hari ini cerah banget nih. Ya. Bajunya kuning ya. Pemandangan juga di sini hijau gitu loh. Ya. Gimana Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana masih ngejalanin hobinya fotografi Pak? Masih. Tapi sekarang foto-foto di rumah aja Pak. Pakai ini foto makanan gitu-gitu. Tapi setelah itu makanannya disantap nggak Pak? Iya dong. Iya dong, rugi dong kalau nggak dimakan Pak. Iya, tapi pikir nanti harus abadi juga kayak fotonya gitu. Iya. Pak, ngomong-ngomong, sekarang kan lagi rame masalah COVID-19 segala macam. Kegiatan Bapak selama virus corona ini ngapain aja nih Pak? Selain bikin foto di rumah gitu. 85% saya di rumah Pak. Yang 15% itu saya terpaksa keluar rumah untuk belanja. Tapi mostly kebanyakan untuk ke supermarket aja, untuk belanja. Oh, benar-benar berusaha sembako gitu ya? Iya, benar-benar berusaha untuk tidak untuk melakukan social distancing dulu, jaga jarak dengan yang lain. Jadi penting ya physical distancing itu ya, Pak ya? Ya. Jadi Bapak setuju nih bahwa di Indonesia ini ada PSBB bukan lockdown gitu ya? Oh iya, sangat setuju Pak. Pilihan terbaik dari yang ada. Kita sudah mengikuti perjalanan Pak Jokowi dari sejak Gubernur DKI sampai pemilihan Presiden 2014 dan 2019. Nah, yang menarik adalah waktu Pilpres 2019, karena sebagai petahana TKN dalam hari ini, Tim Kampanye Nasional Pak Jokowi, mempunyai slogan Jokowi 2 periode gitu loh Pak. Ya. Waktu itu Bapak di 2014 dan 2019 milih siapa Pak? Pilih Pak Jokowi kan, nggak ada pilihan yang terbaik selain itu. Pak Jokowi. Bagaimana dengan slogan 2 periode itu Pak? Slogan 2 periode, saya sebagai warga negara Indonesia, kalau saya maunya sebagai pribadi, maunya Pak Jokowi bisa 3 periode, jadi 3 kali 15 tahun gitu, supaya negara kita ini benar-benar matang gitu Pak. Nah, jadi peraturan perundang-undangan yang harus dirubah oleh teman-teman. Lah ya, kan itu menurut UUD 45 itu kan presiden itu masa jabatannya 2 kali untuk orang yang sama. Nah, bagaimana nih Pak dengan peraturan perundang-undangan ini Pak? Ya tinggal mereka melakukan sidang entah sidang tahunan atau di sidang istimewa, misalnya sidang umum untuk merubah itu Pak. Karena jangan sampai hanya karena sekedar peraturan, dalam tanda kutip peraturan ya Pak. Peraturan itu kan harus disesuaikan dengan keadaan gitu. Jangan sampai hanya karena itu kemudian Indonesia kehilangan momentum untuk bangkit gitu. Mumpung kita punya pemimpin yang bisa dipercaya dan mau membangun bangsanya. Jadi ya harus dirubah dulu peraturan itu. Dan menurut saya itu bisa. Sangat mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Dan kita tidak perlu mengikuti aturannya Amerika yang hanya 2 periode. Emang Amerika siapa gitu? Kan beda kondisi kita dengan Amerika tuh beda. Amerika sebagai sebuah bangsa sudah 200 tahun lebih umurnya, kita masih 75 tahun, itu pun diganggu terus Pak sama bangsanya sendiri. Kasihan Indonesia nih, kita tuh sudah buang waktu terlalu banyak. 75 tahun itu kan kalau manusia itu kan udah kakek-kakek Pak, tapi Indonesia ini masih kayak ABG, masih sering berantem, senengannya ribut sendiri gitu, susah diatur gitu kan, ABG gitu Pak ya kira-kira. Pernah jadi ABG nggak nih? Pernah, sempet Pak sebentar. Pernah nakal juga gitu ya? Iya dong. Masa-masa bandel pernah juga gitu ya? Kira-kira begitu Pak. Nah terus gini, alasan lain kenapa Bapak ngotot banget nih kayaknya
Jokowi 3 periode. Apakah karena Pak Jokowi itu idola atau bagaimana nih? Atau ada alasan lain? Begini, saya nggak kenal Pak Jokowi, sama sekali nggak kenal Pak. Nah, saya tahu Pak Jokowi itu setelah beliau menjadi wali kota di Solo periode yang kedua, baru saya pelajari. Saya pikir kok ada sosok seperti ini ya gitu, hebat gitu. Beliau tuh saat itu tuh dianugerahi sebagai wali kota terbaik nomor 3 di dunia. Jadi ini bukan main-main gitu. Jadi apa ya, ini harus sosok ini harus kita teliti gitu. Dan ternyata bagus Pak gitu. Jadi waktu periode pertama wali kota dipilih oleh 40% kalau nggak salah, periode kedua dipilih oleh 90% warga Solo. 90%? 90% kalau saya nggak salah. Artinya apa? Ada 50% suara yang di awal pertama itu tidak pilih. Kemudian mereka mengakui bahwa memang orang ini mampu untuk membangun kotanya gitu. Jadi kenapa tidak kita bawa ke skop yang lebih besar, ke menjadi seorang gubernur dan gubernur ibu kota gitu ya. Jadi makanya waktu Pilkada DKI 2012 saya pilih beliau. Karena apa? Kalau ada yang bertanya ke saya kenapa saya pilih Pak Jokowi, saya tinggal bilang saya mempelajari track record beliau, latar belakangnya gitu. Jadi saya bisa mempertanggungjawabkan pilihan saya, bukan karena ditanya kenapa kok pilih Pak Jokowi, ya karena dia kurus gitu. Atau kenapa kok pilih Pak Jokowi, ya karena dia orang Solo. Enggak, itu jawaban-jawaban yang tidak bisa diterima gitu buat saya gitu. Jadi harus ada track, harus jelas nih orang ini siapa. Kenapa? Karena beliau ini kan yang akan memperbaiki kota saya, provinsi yang tempat saya tinggal. Jadi ya, Jakarta maksudnya? Jakarta. Jadi ya harus orang yang mampu gitu. Menurut saya mampu. Apakah itu juga yang menjadi alasan Bapak memilih Pak Jokowi pada 2014 sebagai Presiden RI? Iya, iya. Karena beliau itu berjenjang Pak. Jadi ibaratnya TK, SD, SMP, SMA, kemudian universitas. Jadi dari wali kota dulu 10 tahun, kemudian jadi gubernur, itu naik kelas, kemudian jadi presiden. Jadi ada track record gitu. Dan itu pemimpin publik kan. Jadi menurut saya lebih lengkap gitu, dibanding lawan politiknya saat itu. Nah, Pak Jokowi itu kan dibilang presiden yang sangat getol membangun infrastruktur. Tetapi ada yang bilang Pak Jokowi terlalu banyak membangun infrastruktur gitu. Menurut Bapak masih relevan nggak bahwa infrastruktur itu penting di saat ini? Iya Pak. Jadi infrastruktur penting Pak, karena untuk membuka suatu daerah itu kan harus perlu ada jalan, ada jembatan dan lain-lain gitu. Atau misalnya di suatu daerah tertentu penghasil hasil bumi gitu, untuk bisa diangkut ke kota untuk dipakai kan perlu jalanan. Dan sampai nanti infrastruktur itu malah nilainya akan naik terus Pak, tidak akan makin turun, dia akan naik terus. Jadi tidak ada salahnya bangun infrastruktur itu. Tapi dibilang Pak Jokowi ini presiden yang membuat Indonesia banyak utang gitu loh. Bagaimana itu Pak? Saya rasa enggak. Jadi kalau yang saya pelajari ketika Presiden Jokowi itu memimpin di periode pertama, beliau itu diwarisi utang negara itu kalau nggak salah sekitar 3.000 sampai 4.000 triliun warisan dari presiden sebelumnya. Nah, jadi seolah-olah orang pikir itu adalah hutang yang dihasilkan oleh Pak Jokowi, padahal tidak. Berhutang itu tidak terlalu masalah Pak, itu sudah suatu hal yang umum gitu. Seperti kita aja, seorang pegawai atau orang pekerja yang punya pemasukan tetap, kemudian dia membeli sepeda motor untuk mempermudah dia punya transportasi, dia tuh tidak bayar cash, dia juga berhutang, tapi kan dia bisa bayar. Yang penting dia mampu bayar, dan yang penting dia berhutang untuk apa dulu gitu. Kalau dia berhutang untuk sesuatu yang produktif nantinya, ya nggak masalah Pak gitu. Kayak misalnya Pak Jokowi bikin jalan tol, yang penting jangan berhutang untuk mensubsidi, karena uang itu akan hangus, hilang. Jadi misalnya saya berhutang kemudian untuk BLT atau untuk BBM, nah
ini ada contoh nyata Pak soal pemerintah yang over, yang berlebihan dalam mensubsidi rakyatnya. Itu Venezuela Pak, di Amerika Selatan. Itu negara bangkrut. Kenapa? Karena dulu pemerintahannya sangat royal, memberikan subsidi untuk rakyatnya. Hampir semua dibayar oleh pemerintah. Padahal Venezuela itu pemasukannya itu kalau nggak salah hanya dari minyak bumi. Ketika harga minyak bumi jatuh, runtuh perekonomian mereka. Jadi ya begitu bahayanya kalau kita berhutang untuk subsidi, tidak akan kembali itu hutang itu. Atau kita berhutang 10 rupiah, 3 rupiah untuk membangun, 7 rupiah masuk kantong. Nah itu sama aja Pak, itu yang bahaya. Korupsi dong namanya. Iya, ya nggak dari situ kan. Dari situ bisa dikorupsi. Kalau nggak begitu, mana ada yang bisa dikorupsi. Please like, comment, and